Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu semuanya. Kita bertemu lagi di Salam Diri, Sabtu malam, diskusi ringan bersama kita, Taraga Diri. Di sini, seperti biasa kita akan membahas terkait suatu topik yang di situ tentunya ada berkaitan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, untuk minggu eh, minggu ini ya, untuk kali ini kita akan membahas terkait multitasking di situ. Nah, nanti kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan multitasking itu, terus juga bagaimana kita itu em, menghadapi ya terkait multitasking kan karena kalau di zaman sekarang ini multitasking mungkin menjadi sesuatu yang apa ya, mungkin tidak bisa dihindari ya, karena pekerjaan yang makin rumit, pekerjaan yang makin banyak dan juga eh, kita dituntut banyak hal yang di situ berkaitan dengan kemampuan kita untuk apa ya, memiliki kemampuan yang banyak gitu yang dilakukan dalam waktu eh, yang dalam waktu yang singkat seperti itu. Pekerjaan-pekerjaan sekarang sangat apa ya, dipengaruhi terkait kemampuan tersebut gitu ya. Kalau kita lihat ya di sekitar kita gitu, termasuk ya pekerjaan-pekerjaan yang dekat dengan diri kita. Mungkin malam hari ini kita saya di sini terutama tidak hanya sendirian seperti biasa, ada temennya ya. Nanti kita bersama Mrs. Rahman ini ya, Mbak Rina ya. Mungkin ada kehadirannya, bisa lambaikan tangan Mbak. Mungkin nanti kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan multitasking tersebut. Apakah kita perlu memiliki kemampuan ini? Apakah memang tuntutannya pada pekerjaan-pekerjaan zaman sekarang perlu memiliki kemampuan tersebut? Nanti kita bahas uh, secara tajam seperti itu ya. Oke, kita gabungkan saja ya, Kak Rina di sini. Si menunggu. Si menunggu. Halo. Oke. Selamat malam minggu, Malam minggu. Kak Rina. Oh iya, Sabtu malam. Oke. Apa kabar Mas Dika? Sehat? Sehat. Sudah Alhamdulillah. kembali ke habitat ini. Mana nih, di Jogja atau di rumah nih? Di Jogja sekarang. Oh, Alhamdulillah. Aduh, maaf nih. Aduh. Oke. Sudah siap Kak Rina? Ayo, yuk, kuy. Ada suaranya double ya tadi? Double degree. Bentar nih, suaranya double. Suaraku keluar dari mana ya? Oh, dari Rina. Kak Rina pakai headset nggak? Enggak. Aku Oh iya, itu enggak pakai suaranya headset. Suaranya soalnya keluar gitu Mm-mm. dari HP mungkin. dari HP mungkin ya. Aku di HP sih live-nya dari HP. Mm-mm. Tapi Nah, enggak pakai headset. iya apa dari HP-nya keluar suara terus kerekam apanya Oh suaraku iya. tadi keluar terus masuk ke Terus di mana jadi double. daerahnya? Jadi double. Mungkin bisa ada headset nggak? Wait. Oke, kita Bentar, sambil bentar. menunggu ya. Nah, selamat datang teman-teman semuanya. Ini banyak nih. Udah beberapa yang bergabung. Mungkin nanti bisa apa ya, tanyakan gitu kan terkait multitasking. Oh, saya tuntutan kerjanya harus multitasking. Oh, saya ternyata ketika multitasking pusing. Kan kayak judulnya tuh. Multitasking bikin pusing gitu kan ya. Makin pusing ya. Cek, halo. Ya. Nah, udah nggak ada gema nih. Suaraku kencang apa enggak? Kencang. Udah masuk. Oke, bisa langsung mulai aja Kak Dika. Mulai aja ya. Oke, kita nanti bahas multitasking karena kita tuntutannya apalagi yang sekarang ya karena COVID kayak gini juga
bakal Iya, benar. banyak pikiran ya, pekerjaan di rumah gitu kan, terus juga nyampur Mm-mm. dengan kerjaan di tempat kerja gitu kan, nyambung-nyambung tuh ya. Banget, banget. Sekarang kan ada yang Mungkin masih, sebelumnya langsung aja deh. Oh iya, gimana? eh, kenapa kita buka dulu aja? Oke, makasih Oh Kak iya, Yura. oke. Udah nggak gema ya? Oke. Udah Oke, nggak di gua, maaf. oh, ini masih di gua. Oke, Oke, kita lanjut Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai Mm-mm. aja, karena 1 jam ke depan ini sangatlah berharga. Mungkin buat teman-teman yang lain, kalau saya kan recehan. Oke, kita akan bahas multitasking ya, Mas Tika ya. Mm-mm. Menurut Mas Tika nih multitasking itu apa sih? Karena multi ya, berarti kan banyak Mm-mm, gitu ya. Terus mm-mm, tasking tuh kan ke apa sih, kemampuan gitulah ya. Istilahnya mm-mm, kayak gitu, mm-mm. pekerjaan gitu yang berarti Pengerjaan yang tugas. banyak gitu. Kalau Mm-mm. kalau memahaminya gitu sih kalau aku. Kurang lebih gitu sih Mas, apa istilahnya multitasking itu mengerjakan suatu hal eh, di waktu bukan sesuatu ya, jadi beberapa hal di waktu yang berbeda sih sebenarnya, jadi kayak Hmm. apa, mengerjakan lebih dari satu tugas atau satu aktivitas di waktu yang bersamaan. Nah, sebenarnya ada muncul uh, pertanyaan ya, efektif apa enggak sebenarnya multitasking itu, dan gimana sih kok bisa multitasking? Tergantung ya, itu tergantung kondisi situasi, apa didikan dari kecil seperti itu, atau bisa karena apa, pekerjaan, jadi ya karyawan, di mana satu perusahaan itu nggak mau ambil lebih dari pegawai yang seharusnya, nggak mau rekrut, nggak mau ambil susah, nggak mau terlalu keluar pengeluaran, jadinya satu pegawai itu mendapatkan job desk yang banyak gitu. Hmm. Nah itulah jadi multitasking, dan itu tadi apa, multitasking itu lebih dari satu waktu, pekerjaan itu lebih dari satu pekerjaan atau aktivitas. Efektif atau enggak sebenarnya bisa dikatakan tidak gitu, dalam dalam waktu yang enggak, kurang tepat ya, itu enggak. Kenapa? Karena sebenarnya kelihatannya multitasking itu jadi waktu itu lebih singkat, tapi sebenarnya 50% pengerjaan itu jadi lebih lama. Oh. Karena dikerjakan Jadi satu orang banyak kerjaan ya tadi ya. semisal ini Hmm. pekerjaannya untuk 2 jabatan, jadi 1 jabatan. Sebenarnya akan jadi lama, sama aja sih. Orang akan ngiranya, mungkin atasan akan kiranya ini akan lebih cepat nih. Ternyata enggak. Ternyata justru sama aja, dan bisa jadi kalau daya konsentrasi atau moodnya kurang, tingkat kesalahan akan jadi lebih tinggi. Berisiko dong berarti. Sangat beresiko, dari segi kesehatan juga beresiko, kesehatan fisik, karena ini mata ya, visual ya. Terus dari segi psikis juga dia bisa gitu. Jadi dampak-dampak negatif dulu yang kita bahas ya, efektif apa enggak, ada bisa dikata enggak gitu. Tapi sebenarnya kalau Apalagi, secara oke, mungkin sebelum ke dampak-dampaknya tadi, sebenarnya hmm, multitasking itu pada dasarnya seperti apa sih? Kok bisa muncul pekerjaan dikerjakan hmm, banyak orang gitu, terus kan harusnya hmm, biasanya kan orang kan uh, dituntut sebenarnya hmm, fokus ya, tapi kenapa kan terus hmm. muncul situasi yang menekankan untuk orang tuh bekerja banyak teks tadi, banyak apa sih, tugas gitu. Multitasking, kenapa bisa ada multitasking? Mm-mm. Biasanya karena job desk ya, atau beban kerja yang berlebih. Karena beban kerja yang berlebih dan hanya dikerjakan oleh satu orang, jadinya mau nggak mau harus banyak banget, mau harus buka laptop sambil masak, atau habis itu sambil nonton TV. Nah itulah, jadi terbiasa seperti itu. Nah,
Kalau kebanyakan sih orang Indonesia kebanyakan ya multitasking sih. Terlebih cewek itu Oke. multitasking. Mm-mm, Kok gitu. cowok susah ya? Kalau cowok itu biasanya susah sih multitasking. Dia lebih apa single tasking. Jadi tapi single taskingnya itu jadinya lebih apa ya? Lebih bagus gitu. Di mana-mana ya. Kalau kalau ini bukan Fokus gitu ya? apa ya bias gender ya. Iya, bukan bias gender tapi cewek sering masak gitu. Cewek sering masak tapi yang jadi chef bintang 5 kebanyakan cowok. Iya, iya. Kenapa Ya kayak? gitu. Ya karena itu ya, Karena fokusnya tadi ya. fokus, iya. Karena fokusnya tuh jadinya kalau multitasking itu fokus jadi kurang. Nah, jadi kurang, konsentrasi kurang, terus apa? Konsentrasi sih bisa turun 50%, terus untuk tingkat kesalahan atau tingkat error bisa jadi 40% tingkatnya. Ini penelitian dari segi psikologi dan dari segi medis sih sebenarnya. Berarti jadi perhatiannya tuh terpisah gitu ya, terpecah gitu ya. Terus jadi Iya, jadi susah fokus terpecah. gitu ya. Mm-mm. Nah, inilah, jadi memang harus disiasati sih sebenarnya, tapi kita sekarang bahas dampak-dampak yang ke negatif dulu gitu. Ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman nih emang multitasking gitu, penonton di sini emang kebiasa multitasking. Nah, multitasking tuh nggak bisa sembarangan tasking ya. Waduh, Dari Kak Ela Tamami. Apalagi multitaskingnya apa kencang nih? sama lebih dari satu orang. Nah, jadi gini Kak Ela nih ya, kalau mau Seram multitasking dong. kencang ini ya, WA-nya harus banyak, WA harus punya beberapa nomor Waduh, ya kan, HP-nya harus dua ya kan, biar bisa 4 WhatsApp kan. apalagi malam minggu gini ya. Iya, banyak banget. Iya. Telegram harus aktif, Line punya, Twitter oke, Facebook masih on. Mungkin yang beda ini mungkin yang beda apa waktu gitu, beda daerah waktu gitu contoh. Mungkin bisa tuh Mm-mm, multitasking. multitasking ya. Susah tuh Tinggal minta bagi, Zoom waktu bersamaan itu. wah susah itu. Udah Oke, buat tapi grup ini sebenarnya aja lah, grup gebetan aja lah daripada susah-susah. ya kali aja malah bisa jadi tim sukses kalau nyalon di PR atau apa gitu ya. Kok Rena paham banget caranya. Jadi gini Kak, jadi gini, dulu waktu masih single ya, saya nggak butuh pacar, tapi gebetan di mana-mana. Ini jadi bahas apa sih ya Allah. Oh, ini efek malam minggu ya kayaknya nih. Back to topic, back to topic, back to topic. Oke, lanjut. Tapi sebenarnya kalau kan tadi muncul permasalahan seperti itu gitu. Sebenarnya perlu nggak sih kita punya kemampuan multitasking seperti itu? Soalnya kan Oh perlu, perlu. yang muncul kan sekarang di contoh ya yang kita lihat itu contoh di iklan di apa itu kan malah Mm-mm. multitasking. Jadi pekerjaan sekarang tuh identik dengan kemampuan multitasking seperti itu. Nah, Mm-mm. berarti perlu ya gitu Apalagi kali. iklan-iklan suplemen ya kan, Nah, ya. iya kayak gitu tuh. Kayak iklan suplemen Fatimah, ya kan. Tuh. Fatimah ya, Fatimah. Fatimah tuh kan, dia menekankan multitasking. Anda bekerja di kantor sampai sore, ya kan, Hmm. lembur. Nah, itulah. Minumlah Fatimah. Nah, itu. Berarti perlu ya kak ya. Ada waktunya perlu dan ada juga Hmm. kita itu fokus pada satu tugas. Jadi hidup itu butuh keseimbangan ya. Jadi nggak harus setiap waktu multitasking, nggak bisa yang setiap waktu single tasking gitu. Jadi kadang ada kita jadi sosok yang multitasking, ada sosok yang single tasking dan kita harus punya quality time juga buat ambil jeda istirahat gitu.